Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani, NIM 182020202080, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Adapun judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Latar belakang penelitian yaitu semenjak munculnya wabah COVID-19 di Indonesia dan dikeluarkannya perintah dari Kemendikbud dan Kemenak bahwasannya sistem pembelajaran tatap muka secara langsung atau konvensional digantikan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan belajar daring. Pembelajaran daring dilakukan dalam upaya untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19. Di UIN Raden Fatah Palembang sendiri, sistem pembelajaran daring dilakukan semenjak bulan Maret 2020 tahun lalu dan sampai sekarang. Oleh sebab itulah, saya mengambil judul penelitian tentang pengaruh pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 terhadap hasil belajar mahasiswa PAI 3 UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap hasil belajar mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui apa saja kendala yang dihadapi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, mengetahui dampak COVID-19 terhadap hasil belajar mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mahasiswa diharapkan dapat mengetahui bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perkuliahan yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa dapat belajar tetap secara efektif dan bisa mengatasi kendala-kendala saat pembelajaran daring. Yang ketiga, bagi dosen, yaitu diharapkan bisa memberi solusi terbaik untuk proses pembelajaran yang dilakukan, supaya saat mengajar masih bisa efektif ketika menyampaikan materi atau diskusi. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Di dalam penelitian ini memiliki 2 variabel yang akan diteliti, yaitu pengaruh pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 dan hasil belajar mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode survei, di mana sumber data dan informasi utama diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif, sedangkan sumber datanya dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu data primer, adalah data yang diambil langsung oleh peneliti. Adapun data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Yang kedua yaitu data sekunder, adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian.
Contohnya seperti dokumen-dokumen kampus, buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi, yaitu seluruh data yang menjadi objek penelitian dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PAI 3 2018, sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Dalam mengambil sampel, yaitu ada dua cara. Yang pertama yaitu non-random atau tidak acak, dan yang kedua yaitu random secara acak. Sedangkan dalam penelitian ini, cara pengambilan sampelnya saya menggunakan cara yang kedua yaitu secara random atau acak. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam penelitian ini saya menggunakan dua cara atau teknik dalam pengumpulan datanya. Yang pertama yaitu saya menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisian. Kedua yaitu observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung atau melihat lebih dekat tentang hasil belajar mahasiswa dengan cara memperhatikan berlangsungnya proses pembelajaran dan mencari informasi melalui responden terhadap hasil belajar yang ia dapatkan. Teknik analisis data. Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data, digunakan metode statistik, karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Setelah analisis data, maka langkah selanjutnya yaitu data diklarifikasi sesuai dengan variabel penelitian sehingga dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan menggunakan rumus normalitas dan homogenitas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, bahwasannya pembelajaran daring berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Dan kedua, banyak terdapat masalah atau kendala saat pembelajaran daring seperti masalah sinyal, paket internet, handphone, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu bahwasannya pembelajaran daring sangat berpengaruh terhadap hasil belajar yang didapatkan oleh mahasiswa PAI 3 2018 UIN Raden Fatah Palembang. Mungkin itu saja presentasi dari proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi dan praktek penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri. Zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.